Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Ibu Piping. Kali ini kita juga masih akan melanjutkan materi kita tentang alat optik. Kalau minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya kita telah belajar tentang mata. Kita juga sudah belajar tentang loop. Kita juga sudah belajar tentang kamera. Nah, kali ini kita akan belajar pokok bahasan terakhir dari alat optik, yaitu mikroskop dan teleskop. Ibu harap kalian memperhatikan, menonton baik-baik video ibu berikut ini supaya kalian bisa menjawab soal-soal yang nanti diberikan di Google Classroom masing-masing dengan baik dan benar. Tetap semangat ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil seperti bakteri dan kuman-kuman. Mikroskop terdiri dari 2 buah lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat, di mana jarak fokus lensa objektif pada mikroskop selalu lebih kecil daripada jarak fokus lensa okulernya. Perbesaran bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif sebuah mikroskop selalu bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan lensa okuler pada mikroskop menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar. Sehingga bayangan akhir yang dibentuk oleh sebuah mikroskop selalu bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan gambar perbesaran bayangan yang dibentuk oleh mikroskop berikut ini. Perbesaran bayangan pada lensa objektif dapat dicari dengan rumus M sama dengan SIOB dibagi SOOB, atau M sama dengan HIOB dibagi HOOB. Perbesaran bayangan pada lensa okuler ketika mata tidak berakomodasi dapat dicari dengan rumus M sama dengan N dibagi FOK. Sedangkan jika mata berakomodasi maksimum, perbesaran bayangannya adalah N dibagi FOK ditambah 1. Sehingga perbesaran mikroskop untuk mata tidak berakomodasi dapat dicari dengan rumus M sama dengan SIOB dibagi SOOB dikali N per FOK. Kemudian perbesaran mikroskop untuk mata ketika berakomodasi maksimum dapat dicari dengan rumus M sama dengan SIOB dibagi SOOB dikali N per FOK ditambah 1. Sekarang mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seseorang dengan titik dekat 25 cm mengamati sebuah objek dengan mikroskop. Jarak titik api lensa objektif adalah 1 cm dan jarak titik api lensa okulernya 5 cm. Jika jarak objek dari mikroskop adalah 1,2 cm, hitunglah perbesarannya jika mata berakomodasi maksimum. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan. Dari soal diketahui bahwa titik dekat mata atau N adalah 25 cm. Jarak fokus lensa objektifnya atau FOB adalah 1 cm. Jarak fokus lensa okulernya adalah 5 cm. Dan jarak benda terhadap lensa objektif atau SOB adalah 1,2 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah M atau perbesaran bayangan ketika mata berakomodasi maksimum. Pertama-tama kita cari dulu jarak bayangan yang terbentuk pada lensa objektif. Rumusnya adalah 1 per FOB sama dengan 1
per SIOB ditambah 1 per SOOB, sehingga 1 per SIOB sama dengan 1 per FOB dikurangi 1 per SOOB, sama dengan 1 per 1 dikurangi 1 per 2, sama dengan 1 per 6, sehingga SIOB nya kita dapatkan 6 cm. Pada saat mata berakomodasi maksimum, maka perbesaran bayangannya dapat dicari dengan rumus M sama dengan SIOB per SOOB dikali N per FOK ditambah 1. SIOB nya tadi sudah kita cari 6 cm, SOOB nya 1,2, jadi 6 dibagi 1,2 dikali 25 per 5 cm ditambah 1, sehingga diperoleh 5 dikali 6 sama dengan 30 kali. Jadi perbesaran bayangannya adalah 30 kali. Berikutnya kita akan belajar tentang teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda di bumi maupun di luar angkasa agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong ada dua jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Perbedaan cara kerja antara teropong bias dan teropong pantul adalah cahaya yang diterima oleh teropong bias hanya mengalami pembiasan, sedangkan cahaya yang diterima oleh teropong pantul selain mengalami pembiasan juga mengalami pemantulan. Teropong bias yang akan kita pelajari ada dua macam, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda di luar angkasa yang jaraknya jauh. Pada teropong bintang, jarak fokus lensa objektifnya selalu lebih besar daripada jarak fokus lensa okulernya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Panjang teropong bintang atau jarak antara kedua lensa pada teropong bintang dapat dicari dengan rumus D sama dengan FOB ditambah FOK. Sedangkan perbesaran bayangannya dapat dicari dengan rumus M sama dengan FOB per FOK, di mana FOB ini adalah jarak fokus pada lensa objektif dan FOK adalah jarak fokus pada lensa okuler. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seseorang menggunakan teropong bintang yang menghasilkan perbesaran bayangan sebesar 8 kali. Jika jarak antara kedua lensa atau panjang teropong tersebut adalah 45 cm, hitunglah jarak fokus lensa okuler dan jarak fokus lensa objektifnya. Kita gunakan rumus perbesaran bayangan M sama dengan FOB dibagi FOK. Sebelumnya seperti biasa kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan. Diketahui perbesaran bayangan adalah 8 kali, kemudian jarak fokus objektif dengan okulernya atau D atau panjang teropong adalah 45 cm, ditanyakan FOK dan FOB. Dari rumus perbesaran bayangan M sama dengan FOB per FOK, M nya adalah 8, sehingga kita dapatkan FOB sama dengan 8 FOK. Kemudian dari rumus panjang teropong, D sama dengan FOB ditambah FOK. D nya dari soal sudah diketahui 45 cm, kemudian FOB nya kita ganti dengan 8 FOK, sehingga 45 sama dengan 9 FOK, sehingga jarak fokus okulernya adalah 45 dibagi 9 sama dengan 5 cm. Jarak fokus lensa objektif atau FOB itu bisa dicari D dikurangi FOK. D nya 45, kemudian FOK nya 5 cm, sehingga jarak fokus lensa objektifnya 40 cm. Terakhir kita akan belajar tentang teropong bumi. Teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa cembung, yaitu
lensa sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik ini berfungsi untuk membalik bayangan agar bayangan yang terbentuk menjadi tegak. Perbesaran bayangan pada teropong bumi dapat dicari dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Jadi rumus perbesaran bayangan pada teropong bumi itu sama dengan rumus perbesaran bayangan pada teropong. Nah, yang berbeda di sini adalah panjang teropong bumi. Kalau tadi pada panjang teropong bintang, rumusnya D sama dengan FOB ditambah FOK. Kalau pada teropong bumi, karena teropong bumi memiliki lensa pembalik, maka panjang teropongnya adalah D sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah FOK, di mana FP di sini adalah fokus dari lensa pembaliknya. Baiklah, kalian sudah dengarkan penjelasan Ibu tentang mikroskop dan teleskop. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik sehingga kalian bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu siapkan. Ibu harap juga video-video pembelajaran Ibu bisa kalian lihat kembali kalau kalian lupa tentang materi ini, sehingga bisa kalian pelajari kapan saja. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.